Menurut WWF, belajar tentang perlindungan alam menjadi kunci bagi konservasi jangka panjang. Hari Pendidikan Lingkungan Internasional pun menjadi momentum untuk mengajarkan pentingnya pemeliharaan dan juga penjagaan lingkungan alam agar tetap terjaga dan tidak rusak. Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada situasi kerusakan lingkungan yang semakin masif, di mana krisis iklim ada di depan mata dan bencana iklim yang juga kerap terjadi di tanah air. Oleh karena itu, pendidikan mengenai lingkungan dianggap menjadi hal yang sangat penting untuk diberikan sejak usia dini agar anak bisa semakin peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Aktivis Greenpeace Halisah Khalid menilai bahwa saat ini kurikulum pendidikan utamanya pada jenjang sekolah dasar telah memuat materi mengenai perubahan iklim dan berbagai isu lingkungan lainnya. Meski demikian, menurut Halisah, masih perlu diperkuat lagi dengan cara terjun langsung untuk mencegah maupun mengatasi kerusakan lingkungan dan juga iklim. Ini dimaksudkan agar anak dapat merasakan pengalamannya secara langsung sehingga memperkuat cara berpikir tentang kelestarian lingkungan. Peran dari berbagai pihak mulai dari pemerintah hingga para orang tua juga diperlukan untuk mendukung jalannya pendidikan lingkungan ini yang utamanya dimulai dari jenjang sekolah dasar. Sementara itu, pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi menurut Halisah, tingkat kepedulian para siswa dan mahasiswa terhadap lingkungan semakin meningkat, ditunjukkan dengan seringnya penyelenggaraan berbagai kampanye lingkungan. Halisah pun menilai penguatan pendidikan lingkungan anak sebagai calon pemimpin dapat menjadi modal keberlanjutan kebijakan lingkungan di masa depan. Nah, saya kira justru kalau diperkuat pendidikan lingkungan bahkan dari sejak usia dini gitu, mereka ini kan calon-calon pemimpin masa depan ya. Kalau mereka sudah punya keberpihakan terhadap lingkungan, mereka sudah aware dengan isu perubahan iklim, ketika mereka misalnya bahkan ke depan menjadi pejabat publik gitu ya, mereka bisa melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan untuk memproteksi lingkungan, memproteksi alam, dan termasuk di dalamnya bagaimana bisa mengatasi krisis iklim. Sementara itu, tak hanya pendidikan formal yang dibutuhkan untuk mengajarkan tentang lingkungan kepada anak. Pendidikan informal di rumah juga diperlukan agar anak bisa lebih teredukasi lagi. Meskipun pendidikan lingkungan yang diberikan kepada anak belum komprehensif dan sistematis, namun hal tersebut dapat menjawab beberapa persoalan lingkungan hidup dan krisis iklim. Dari Jakarta, Putri Hanifah Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan.